Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Amrur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah salah satu pemimpin kerajaan Demak yang berhasil membawa Demak ke masa kejayaan. Sultan Trenggono memiliki sejumlah prestasi hingga berhasil melumpuhkan Portugis karena kecerdasan taktiknya. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang didirikan pada tahun 1478 Masehi. Pada awal kekuasaannya, kerajaan Demak telah dipimpin oleh Raden Patah, lalu digantikan oleh Adipati Unus. Kemudian pada tahun 1521 Masehi, Sultan Trenggono resmi diangkat menjadi pemimpin Demak. Sultan Trenggono merupakan pemimpin ketiga kerajaan Demak. Beliau merupakan cucu dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat, dan juga merupakan putra dari Raden Patah dari istri yang pertama bernama Ratu Asika. Sultan Trenggono lahir pada tahun 1483 Masehi. Selain nama Trenggono, beliau mempunyai panggilan lain, yaitu Ki Mas Palembang, Paterodin Junior, dan Maulana Trenggono. Saat remaja, Sultan Trenggono pernah menjabat sebagai jaksa dalam tata hukum Islam. Setelah menikah, dia mempunyai 6 keturunan, 2 putra dan 4 putri. Kedua putranya beliau didik dengan siasat perang, sedangkan keempat putrinya beliau nikahkan dengan para putra mahkota raja. Sultan Trenggono naik tahta menjadi pemimpin di kerajaan Demak saat berusia 38 tahun, menggantikan Adipati Unus. Beliau memimpin selama 25 tahun terhitung sejak tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Kepemimpinan Sultan Trenggono adalah masa kejayaan kerajaan Demak. Prestasi yang telah dicapai Sultan Trenggono adalah dapat mengislamkan hampir seluruh pulau Jawa, memperluas daerah kekuasaan, memperluas daerah perdagangan dengan cara menaklukkan pelabuhan-pelabuhan perdagangan, dan dapat mengusir bangsa Portugis dari bumi Nusantara. Pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono, Wali Songo juga ikut berperan banyak untuk kerajaan Demak. Wali Songo turut membantu dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Wali Songo menjabat sebagai penasihat para raja dan penyebar agama Islam. Selama menjadi pemimpin di kerajaan Demak, Sultan Trenggono telah menerapkan beberapa kebijakan. Dalam bidang politik, Sultan Trenggono menetapkan untuk melawan bangsa Portugis dan menjalankan hukum negara Islam. Pada bidang militer, beliau mengadakan kerjasama dengan daerah-daerah taklukannya untuk saling ikut serta dalam melakukan ekspedisi. Kemudian beliau melakukan sayembara untuk rakyatnya yang hendak menjadi tentara Demak. Pada bidang keagamaan, beliau bersama Wali Songo melakukan penyebaran agama Islam ke seluruh pulau Jawa. Sultan Trenggono memberikan kebebasan bagi Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam. Pada bidang perdagangan, beliau memanfaatkan daerah-daerah yang strategis untuk dijadikan sebagai pelabuhan. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Portugis berniat mendirikan benteng dan kantor di Sunda Kelapa.
pada tahun 1522 Sultan Trenggono mengirimkan tentara Demak yang dipimpin oleh Fathahillah untuk menaklukkan Sunda Kelapa dan mengusir Portugis. Serangan tersebut sukses melumpuhkan Portugis. Setelah Sunda Kelapa berhasil dikuasai, namanya diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan. Setelah jatuhnya Sunda Kelapa kekuasaan Demak, selanjutnya Sultan Trenggono berusaha meluaskan daerahnya ke timur. Upaya penguasaan Demak di bawah Sultan Trenggono untuk melakukan ekspansi ke Belambangan usai dari Malang gagal. Pasalnya sang Raja mangkat alias wafat ketika perjalanan dari Sengguru di selatan Malang. Keberhasilan Sultan Trenggono menaklukkan wilayah kerajaan Sengguru membuat pasukan Kesultanan Demak semangat mengembangkan ekspansi wilayah. Bahkan upaya Islamisasi pun terus dikembangkan oleh Kesultanan Demak hingga mengarah ke Belambangan di timur Pulau Jawa. Setelah ekspansi ke Sengguru menuju Belambangan, tapi di daerah sekitar Purbolinggo Sultan Trenggono wafat. Menurutnya, upaya Kesultanan Demak melakukan ekspansi ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa amatlah penting. Selain membawa misi penguasaan wilayah kerajaan Demak, ingin agar penyebaran agama Islam kian masif hingga ke seluruh wilayah Pulau Jawa. Apalagi saat itu konon dari seluruh wilayah Pulau Jawa hanya ada 2 kantong wilayah yang belum ditaklukkan. Oleh karena itu cukup beralasan jika kerajaan ini disebut-sebut Kerajaan Sengguru, kantong Hindu yang terakhir selain Belambangan. Wilayah Kerajaan Sengguru yang berada di selatan Malang sendiri menjadi kerajaan yang masih berdiri otonom. Pasca runtuhnya Kerajaan Majapahit, diperkirakan Kerajaan Sengguru ditaklukkan oleh Kesultanan Demak pada tahun 1545 akhir. Setelah terlebih dahulu menaklukkan wilayah sekitarnya seperti Malang, Blitar, Kediri hingga Pasuruan. Dari penaklukan wilayah-wilayah inilah akhirnya Kerajaan Demak mendapatkan suplai pasukan dan kebutuhan militer ketika menyerang Sengguru dan wilayah Belambangan yang dikuasai Bali. Ekspansi Demak ke Sengguru ini terbilang lebih akhir dalam proses demakisasi dibanding dengan Kediri. Pasuruan juga berhasil didemakkan, sampai Blitar berhasil didemakkan. Itu baru setelah banyak daerah yang lain. Wilayah itu pula yang pada akhirnya bisa membantu menyuplai kebutuhan militer dan menyuplai militer ke Sengguru. Misalnya dari daerah seperti daerah Malang Selatan sendiri atau disupport dari daerah Malang sendiri. Maka beberapa daerah pun ditaklukkan. Ketika penyerbuan sampai di daerah Pasuruan, Sultan Trenggono tewas dalam pertempuran pada tahun 1546. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak menjadi kacau karena dilanda perang saudara. Pertentangan terjadi di kalangan keluarga raja antara Pangeran Prawoto dengan Arya Pinangsang. Pertentangan berakhir setelah Arya Pinangsang terbunuh dalam peperangan melawan Pangeran Hadiwijaya. Akhirnya Kerajaan Demak dipindahkan ke pedalaman yang berpusat di Pajang dekat Kartosuro. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah Sultan Trenggono. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.